setuju dengan saya bergabung. Saya izin mengabsen ini ada Pak Hilmi, senior kita, ada Bu Faiza, Pak Ahmad Jamil, tadi sudah sempat salam ya, lalu Bu Putri, kemudian ada Pak Ahmadi, sejak awal Pak Wawan juga sudah standby dari awal, alhamdulillah. Tinggal beberapa teman kita ya, Pak Robi, Pak Faris, dan lain-lain insya Allah dalam proses bergabung. Baik Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan, boleh dibilang ini pertemuan pamungkas ini dari rangkaian materi kita. Insya Allah kali ini adalah materi pamungkas untuk sesi saya. Nanti kita lihat ya, pada termin selanjutnya, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Dr. Dwinanto untuk risetnya gitu ya. Sementara malam ini Bapak Ibu kita akan semacam review analisis penilaian. Ini insya Allah nanti kita pelan-pelan. Mungkin malam ini kita isi sampai pukul 9 barangkali ya. Saya kira cukup, semacam pengantar saja. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, ini sambil menunggu yang lain, mungkin pelan-pelan kita berbincang saja bahwa analisis penilaian itu lebih kita alamatkan pada bagaimana kita membuat instrumen yang andal gitu ya. Instrumen yang valid, yang andal, baik itu penilaian untuk mengukur domain kognitif gitu ya, atau kita memiliki instrumen yang andal untuk mengukur domain afektif dan juga psikomotor. Jadi tiga-tiganya benar-benar kita telah siapkan instrumennya, dan instrumen itu tentu saja kita akan kawal gitu ya. Kita kawal bahwa instrumen ini handal, valid, benar-benar bisa digunakan untuk mengukur gitu ya. Mengukur capaian-capaian pada peserta didik kita gitu ya, pada mahasiswa kita. Di situ mungkin poin kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, terus terang memang umumnya gitu ya, pendidik termasuk saya, jadi saya pun harus sering-sering merecek ya, itu membuat soal yang rada serius gitu, membuat instrumen yang rada serius itu adalah instrumen untuk mengukur domain kognitif. Itu kita lumayan serius lah ya. Apakah kita buat soal uraian gitu ya, atau soal pilihan ganda. Pada poin itu umumnya itu sudah relatif valid lah itu ya, relatif andal. Tetapi untuk instrumen yang terkait dengan domain afektif itu saya pribadi belum termasuk yang serius dalam arti sungguh-sungguh mempraktikkan teorinya atau konsepnya gitu ya. Walaupun belakangan karena merasa malu ketika sekian kali diminta untuk menemani teman-teman dosen, maka lama-lama pelan-pelan akhirnya karena malu itulah maka membuat gitu ya, yaitu membuat dalam arti menyiapkan instrumen penilaian untuk domain afektif maupun psikomotorik yang relatif andal. Nah, saya kasih relatif karena emang
itu memerlukan uji validitas gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini sambil cek di kelas kita sudah ada 7, semoga terus bertambah. Nah, secara umum ini kita harus menguji apakah instrumen kita sudah memiliki keandalan atau sudah valid atau belum gitu ya. Teman-teman yang terbiasa membuat instrumen, saya sudah cukup terbiasa untuk instrumen untuk mengukur kognitif, dalam arti kalau dikaitkan dengan membuat instrumen soal ujian seleksi mahasiswa misalnya, atau ujian seleksi PNS misalnya, apakah pilihan ganda atau uraian itu sudah relatif sering ya, sudah mungkin ada 7 tahun yang lalu sampai hari ini, sehingga sudah lumayan sering melakukan 2 dari 3 uji yang diharapkan gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini nanti kita itu diharapkan melakukan validitas isi, atau istilah ilmiahnya adalah content validity gitu ya. Ini kita lakukan seperti apakah nanti insya Allah kita akan coba uraikan. Kalau kita ingin uji validitas isi itu seperti apa, itu nanti insya Allah kita akan bahas. Lalu yang kedua, setelah isinya kita pastikan valid gitu ya, maka uji selanjutnya adalah konstruk validity atau validitas konstruksi. Karena soal itu memiliki konstruknya. Jadi soal tidak sembarang kita buat, tetapi soal memang kita buat sesuai dengan konstruksi yang standar gitu ya. Jadi pertama adalah validitas isinya, yang kedua validitas konstruksinya. Nah, dua poin ini, yaitu uji validitas isi dan atau konstruksi, ini sering dikenal sebagai analisis kualitatif gitu ya. Jadi yang kita cermati adalah kualitas soalnya, bahwa soalnya sudah memenuhi standar kualitas yang teruji, kira-kira begitu kalau kita bahasakan. Nah, sekali lagi seperti apa nanti kita akan coba jelaskan. Lalu setelah 2 poin tadi dilakukan, yaitu validitas isi, lalu validitas konstruksi, yang mestinya kalau kita benar-benar ingin menguji bahwa instrumen kita itu cukup andal, itu kita harus melakukan uji validitas empirik. Artinya benar-benar kita uji cobakan. Jadi ada uji coba terbatas, lalu bahkan uji coba yang diperluas. Itu artinya soal kita, instrumen soal kita benar-benar telah kita terapkan, dan hasil dari penerapan itulah yang kita analisis secara kuantitatif dengan uji statistik. Oleh karena itu, yang ketiga, validitas empirik ini atau empirical validity ini kita kenal sebagai analisis kuantitatif. Nah, nanti 2 poin ini Bapak Ibu, apakah mungkin kita mengerjakan sampai di level analisis kuantitatif? Nah, sore tadi saya terus terang sempat meeting juga sama teman-teman ya, sempat bertemu berempat di rumah. Istri saya kebetulan juga mentor, saya sempat juga diskusi. Memang beberapa teman mengharap gitu ya, Bapak Ibu yang masing-masing rata-rata ber-10 itu diharap sampai melakukan analisis kuantitatif sampai di situ. Tetapi kita diskusi lagi bahwa waktu kita memang tidak panjang. Bapak Ibu punya waktu yang cukup pendek, cuma 2-3 hari. Selesai soalnya saja, selesai instrumennya saja sudah oke, sudah luar biasa.
mungkin saja kebanyakan tidak sempat untuk diuji cobakan. Nah, itu jadi beberapa teman-teman termasuk saya, termasuk yang sependapat, oke lah, kali ini mungkin kita tidak sampai di analisis kuantitatif, tidak jadi masalah. Jadi kita akan lebih fokus pada analisis kualitatifnya, yaitu kita cek instrumen kita pada level valid secara atau validitasnya secara isi kita cek, dan secara konstruksi kita juga akan cek. Jadi mungkin kita malam ini saya anggaplah membatasi di situ dengan dengan keadaan, dengan pemahaman dan dengan permakluman bahwa beberapa di antara kita mungkin masih disibukkan untuk menuntaskan, membuat instrumen penilaian, dan mungkin kalaupun nanti ada yang sampai udah tuntas, sudah selesai ini dan bisa sampai di level analisis kuantitatif, dalam arti sudah sempat menerapkan validitas empirik, wah itu berarti luar biasa. Kalau itu ada yang mencapai ke sana, maka itu insya Allah lebih bahagia gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam ini saya akan fokuskan pada analisis kualitatif yang difokuskan pada 2 poin tadi, yaitu validitas isi atau content validity dan validitas konstruksi atau konstruk validity-nya gitu ya. Nah, saya izin untuk share karena itu nanti ada rubriknya, dan rubrik ini mungkin nanti akan membantu seperti apa yang akan kita lakukan dalam 2-3 hari ini gitu ya. Nah, izin saya cari-cari. Oke. Insya Allah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya. Kelihatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di kelas kita sudah hadir 8 orang. Dan saya sudah siap kopi ini, dari seharian belum sempat ngopi. Izin Bapak Ibu barangkali mau buat kopi, Pak Ahmad Zamir juga udah ngopi, masalah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ini kalau ngopi itu nggak tahu, semangatnya selalu nambah ini. Pak Ahmad nggak tahu udah ngopi belum nih? Oh udah Pak, alhamdulillah nih. Siap. Sama Pak, pengopi juga. Alhamdulillah. Ya baik. Bapak Ibu, ini kita mulai dari analisis kualitatif. Poin 1 tadi yaitu kita akan uji validitas isinya atau kontennya gitu ya. Nah, kalau kita ingin memastikan bahwa instrumen penilaian kita, apakah untuk menilai domain kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Kalau ingin instrumen kita benar-benar andal, valid secara isi, maka kita harus memang mengkaitkan benang merahnya dengan CPL, CPMK, sub CPMK, dan indikator. Nah, jadi sejak dari capaian pembelajaran, otomatis kita akan menjadi dasar itu untuk menyusun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dari CPMK, kita udah melewati itu karena sudah ada di RPS, itu kita jadikan dasar untuk menyusun sub CPMK. Dari sub CPMK, kita menentukan indikator. Dan dari situ kita kan sudah membayangkan materi ajar dari perkuliahan yang telah kita desain gitu ya. Nah, selama instrumen penilaian kita buat berdasarkan poin-poin yang tadi kita sebut, maka kita sudah punya satu argumen bahwa ini secara konten, secara isi valid, ya. Artinya relevan dengan materi ajarnya, relevan dengan bahan ajar sesuai dengan tuntutan RPS kita. Nah, jadi kalau
Kalau umpama kita improve membuat instrumen, kok keluar dari yang tadi kita sebut, keluar dari indikatornya, lebih ke atas keluar dari sub CPMK, otomatis keluar dari CPMK dan seterusnya, maka secara konten boleh dikatakan itu tidak valid. Oleh karena itu ini kesadaran untuk konsisten gitu ya, kesadaran untuk menjaga konsistensi bahwa kita akan membuat instrumen penilaian berdasarkan indikator, sub CPMK, CPMK, kita kaitkan benang merah ke sana, berarti secara konten insya Allah kita sudah punya basic valid gitu ya. Itu poin 1. Dan begitu nanti kalau kan ke depan Bapak Ibu akan diminta uji validitasnya. Ya, kalau content validity biasanya dilakukan oleh expert judgment gitu ya. Siapakah itu? Ya nanti kita sepakati di belakang nanti ya. Jadi ada ahli, ada expert judgment yang mereview, memberikan catatan bahwa oke, ini instrumen yang kita bikin, yang Bapak Ibu bikin benar-benar relevan dengan RPS-nya, kira-kira gitu. Nah, kalau itu sudah dilewati atau sudah dilakukan, berarti secara konten ada poin ya, ada poin bahwa instrumen yang kita buat valid gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ilmu sosial, saya kurang tahu kalau ilmu bahasa ya. Ilmu sosial, apakah manajemen mungkin juga ada. Itu memang secara umum biasanya paradigmanya ganda gitu ya. Sehingga ada teori, ada konsep yang boleh jadi berbeda. Agak ini beda dengan ilmu-ilmu kealaman. Biasanya lebih secara konten tuh lebih solid gitu ya. Tidak ada paradigma yang ganda gitu ya. Temuan-temuannya saling support, saling mendukung. Tidak ada aliran yang berbeda gitu ya. Kalau ilmu sosial itu bisa terjadi pada tema yang sama, pada kajian yang sama, tapi risetnya berbeda, beda tempat, beda waktu, itu apalagi beda waktu, beda tempat saja, mungkin saja temuannya berbeda. Oleh karena itu, kalau di dalam ilmu sosial, objektivitas itu sama dengan intersubjektivitas. Dalam arti, dalam ilmu sosial, kita akan menggunakan referensi yang benar-benar, kalau dalam bahasa ulamanya yang jumhur, pandangan jumhur lah gitu ya. Jadi, semakin banyak referensi kita pakai, semakin banyak kita kemudian membuat simpulan, maka itu mungkin semakin valid secara konten gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini singkat kata begini. Singkat kata, kalau kita menyajikan materi yang bebas dari bias gitu ya, tidak ambigu, tidak ambivalen, maka itu menjadi poin kedua untuk mengkawal, untuk menjaga agar instrumen penilaian kita adalah instrumen yang valid, yang andal gitu ya. Mengapa ini kita pertimbangkan? Karena khawatir kalau nanti peserta tes menggunakan pandangan yang berbeda satu sama lain, sedangkan kita pakai kunci jawaban yang tunggal, kunci jawaban kan yang benar kan cuma satu, maka nanti soal ini tidak bisa mengukur kemajuan belajar yang dicapai oleh peserta didik atau mahasiswa. Kenapa? Karena masih mengandung sesuatu yang bias atau ambigu atau ambivalen itu. Jadi ini poin kedua yang benar-benar kita harus jaga agar instrumen soal kita benar-benar secara konten itu valid gitu ya. Nah ini tentu seleksi materi yang valid itu ada di kita. Dan selain kita nanti ada yang tadi saya sebut ada expert judgment-nya. Tentu konsorsium dalam bidang yang sama
Kalau saya misalnya membuat soal sejarah, berarti saya validasi kepada guru besar yang ahli dalam bidang sejarah. Kalau di tempat saya ada seorang guru besar namanya Profesor Dr. Budi Sulistiono M. Hum. Itu biasa saja diskusi untuk satu konten tertentu gitu ya. Nah ini poin kedua untuk menjaga validitas isi dari instrumen yang kita buat atau kita siapkan. Nah, lalu ini kalau ini kan sudah kita satukan ya. Analisis kualitatif ini kemudian dalam PPT yang saya sajikan. Ini pertama aspek yang ditelaah. Jadi nanti Bapak Ibu soal yang Bapak Ibu buat, yang pertama apakah instrumennya itu yang untuk mengukur domain kognitif atau afektif dan juga psikomotorik, itu pertama dicek dari segi materinya, dari segi isinya, dari segi kontennya, dengan cara dua pendekatan tadi, yaitu pertama relevansinya dengan indikator, sub CPMK, CPMK dan CPR dan seterusnya, dan juga dari sisi secara keilmuan tidak ambigu, tidak bias gitu ya. Nah ini pertama, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, nanti insya Allah nanti ada rubrik yang saya tunjukkan. Di samping sebenarnya dalam modul pun saya lihat sekilas tadi juga sudah ada, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian ini ya. Kemudian yang kedua, tadi validitas konstruksi, dalam arti konstruksi soal itu, gitu ya. Bahwa soal itu memang dikonstruksi sebegitu rupa, sehingga tidak sembarang soal, gitu ya. Nah, konstruksi soal itu juga bisa digunakan untuk menjaga keandalan keandalan untuk bisa mengukur gitu ya, mengukur capaian pembelajaran peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, instrumen soal untuk mengukur domain kognitif gitu ya, itu biasanya sudah punya anatomi standar. Pekan lalu sudah sempat saya singgung bahwa soal apakah itu soal uraian atau soal pilihan ganda, secara konstruksi, secara bentukan, itu komponennya pertama mengandung stimulus ya. Stimulus itu bisa cuplikan berita, bisa gambar, bisa infografis, bisa grafik, gitu ya, bisa bahkan bisa apapun yang memang memungkinkan untuk menstimulasi peserta tes. Jadi biasanya di atas ada perintah perhatikan, kalau gambar ya gambar berikut ini, gitu ya. Itu statement konstruk awalnya perhatikan uraian berikut ini, gitu ya. Atau perhatikan kutipan berita berikut ini, kalau memang kita mengambil dari berita misalnya. Perhatikan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kata-kata perhatikan, misalnya infografis berikut ini atau gambar berikut ini, itu berarti mengarahkan konstruksi soal ini berarti diawali dengan arahan agar peserta tes menyimak stimulus yang kita hadirkan, yang kita sajikan. Nah, setelah ada stimulus, kalau uraian berarti peserta tes memperhatikan uraian itu, ya. Kalau gambar berarti peserta akan mencermati gambar itu. Kalau grafik berarti mencermati grafik itu. Berarti itu stimulusnya. Nah, dari stimulus itu kemudian konstruksi soal kita untuk mengukur kognitif ini maksudnya kan, itu harus ada perintah kepada peserta tes untuk menjawab kalau uraian, atau untuk menentukan pilihan jawaban yang benar kalau pilihan ganda. Nah, perintah untuk menjawab atau perintah untuk menentukan pilihan jawaban yang benar itulah yang kita kenal dengan STEM. Jadi pertama ada stimulus secara konstruksi, kedua ada STEM. Itu umumnya begitu. Nah, dari STEM ini, dari perintah untuk menjawab,
Nah, kalau soal uraian berarti cuma perintah. Nah, berdasarkan kabar di atas, lalu kita buat perintah. Jelaskan atau uraikan atau bedakan atau identifikasi atau apapun perintahnya, sehingga nanti peserta tes dapat melakukan sesuatu yang digunakan untuk menjawab pertanyaannya, menjawab perintahnya, gitu ya, atau melaksanakan perintah dalam konstruk soal itu. Nah, kalau soal pilihan ganda otomatis memilih jawaban yang benar yang kita kenal sebagai kunci jawaban. Nah, di luar option, di luar jawaban benar itulah yang kita kenal sebagai pengecoh atau distraction. Semakin mirip pengecoh teorinya, semakin sukarlah soal itu, gitu ya. Semakin berbeda dari kunci jawaban pengecoh itu, maka semakin mudahlah soal itu. Itu teorinya begitu ya. Nanti Bapak Ibu, untuk validitas konstruksi, ya, tentu saja Bapak Ibu juga harus mencari expert dalam bidang penulis soal. Di UIN saya kira cukup banyak, di tiap prodi, tiap fakultas saya kira ada dosen yang sering dipanggil untuk membuat soal. Kalau memang nanti Bapak Ibu ketemu sosok dimaksud, Bapak Ibu nanti bisa meminta beliau untuk menjadi reviewer gitu ya. Kita minta tolonglah untuk mereview soal atau instrumen penilaian yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa. Ini yang paling penting, bahasa ya. Kenapa bahasa? Karena kita membuat soal itu tentu harus dengan bahasa yang baik, dalam arti bahasa yang bisa dipahami oleh peserta tes. Kalau konteks nasional kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimatnya benar, istilahnya populer, bisa dipahami oleh umumnya masyarakat Indonesia, struktur kalimatnya benar, tanda bahasanya benar. Itu tentu kalau kita ingin soal kita valid secara bahasa, maka nanti kita juga meminta rekan kita atau senior kita yang ahli bahasa. Apakah statement dalam soal ini bahasanya sudah oke gitu ya. Nah, itu nanti akan yang memberikan review tentu rekan kita, kolega kita yang ahli bahasa. Kemudian kunci jawaban dan pedoman penskoran itu nanti juga berarti yang akan mereview adalah teman kita, dosen di antara kita di prodi Bapak Ibu masing-masing yang cukup familiar dengan instrumen penilaian lah gitu ya. Nanti akan bisa melihat, oh ini penskorannya oke lah, ini masuk akal, bisa diterima, sehingga nanti secara akumulatif bisa ketemulah nilai akhir seperti apa gitu. Itu nanti akan direview oleh kolega atau senior kita yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu dari sisi analisis kualitatif, paling tidak Bapak Ibu memerlukan 3 ahli atau lebih ya. Pertama, ahli dalam bidang materi ajar atau isi atau konten dari keilmuan yang kita akan ukur secara kognitif gitu ya. Berarti siapakah dia? Ya, tadi sudah saya sebut, itu berarti dosen atau pakar yang secara konsorsium sebidang dengan kita gitu ya. Bapak Ibu mungkin udah punya bayangan, oh kira-kira nanti mau ke siapa gitu ya. Lalu yang kedua, setelah konstruksi, kemudian dan secara kunci jawaban, jadi poin kedua dan keempat, mungkin bisa pada seorang ahli dalam bidang pembuatan soal, atau setidaknya orang yang sudah punya pengalaman dalam pembuatan soal. Apakah biasa dipanggil saat bikin soal seleksi mandiri, atau dan seterusnya, itu mungkin sudah bisa dianggap sebagai orang yang memiliki keahlian lah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ahli dalam bidang bahasa. Jadi Bapak Ibu terbayang
instrumen penilaian kognitif yang kemarin sudah dibuat, sudah diperbaiki, atau yang kurang sudah ditambah, itu dalam waktu dekat nanti dimintakan review pada 3 bidang keahlian yang tadi sudah saya sebut gitu ya. Nah, kemudian saya coba lanjutkan. Oke. Nah, ini contoh rubriknya. Jadi Bapak Ibu, saya kira soal rubrik nanti ini bukan sesuatu yang baku. Bapak Ibu bisa membuat rubrik yang benar-benar sesuai dengan soal yang atau instrumen penilaian yang Bapak Ibu miliki ya. Intinya yang penting bisa mengukur bisa memvalidasi poin-poin yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, ini contoh ya. Contoh ini saya tiru dari teman saya ya. Ini saya nggak buat sendiri karena memang tadi waktunya nggak terlalu cukup. Kalau ini misalnya cocok, nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang lebih gimana, yang lebih sesuai dengan instrumen yang Bapak Ibu miliki, saya kira itu nggak masalah ya. Ini format penelaahan butir soal bentuk urean. Jadi kita kan tidak menutup kemungkinan apakah sering atau nanti, itu kan soal kita kan urean atau isai gitu kan. Maka aspek pertama adalah materinya. Ini ada 4 poin, tapi 4 poin ini buatan teman saya ya, saya belum baca terus terang. Tapi kalau yang poin yang paling fundamental yang tadi saya sebut, relevansinya dengan indikator, sub CPMK, CPL itu kita cek benang merahnya. Lalu secara isi benar-benar kita yakini valid, tidak bias, tidak ambigu, dalam arti tidak mengandung kontradiksi gitu ya. Kalau kita bikin soal yang masih kontennya kontradiksi, itu sudah tentu itu bukan soal yang valid secara isi atau secara materi gitu ya. Ini poin 1 atau aspek pertama. Aspek kedua itu konstruksinya. Konstruksi secara garis besar sebenarnya yang tadi saya sebut stimulusnya yang relevan gitu ya. Stimulusnya memang benar-benar terpakai. Ada juga yang stimulusnya panjang lebar tapi tidak terpakai. Artinya apa? Soal yang stimulusnya bila dihilangkan gitu ya. Kan kita bisa simulasi ya. Stimulus itu dipakai atau stimulus itu dihilangkan. Kalau dengan STEM yang ada tanpa stimulus kok peserta tes masih bisa menjawab dengan sama kualitasnya dengan kalau ada stimulus, berarti stimulus itu tidak efektif. Jadi nanti kalau ahli penulis soal, ahli penyusun soal tahu mana stimulus yang memang diperlukan dan mana yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Itu ada di aspek konstruksi gitu ya. Jadi ada stimulus, ada STEM, dan ada kunci jawaban. Tentu ada jawabannya ya, ada kunci jawabannya, dan kalau soal pilihan ganda berarti ada pengecohnya. Ini poin ini yang paling penting perlu ada dalam aspek konstruksi bagi soal kita gitu ya. Lalu aspek ketiga adalah aspek bahasa. Aspek bahasa ya tentu saja bahasa yang baik dan benar dan seterusnya itu nanti secara poin per poin Bapak Ibu bisa telah mana yang terpakai bisa dipakai, mana yang tidak mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan DV yang bakal Bapak Ibu gunakan gitu ya. Nah ini asumsinya adalah kalau kita ingin menganalisis instrumen soal untuk mengukur domain kognitif. Bagaimana dengan domain afektif dan psikomotor gitu ya.
Nah, lagi-lagi sore tadi saya mengulang lagi diskusi dengan teman-teman sesama mentor ya. Benar bahwa sebenarnya aspek sikap atau afektif atau domain afektif dan domain psikomotorik itu sebenarnya memang mesti relevan dengan aspek kognitifnya. Jadi dalam arti kalau pertemuan sebelumnya saya menekankan agar sikap yang diukur tidak hanya terkait dengan proses belajar yang membutuhkan disiplin gitu ya, membutuhkan kerja keras dan seterusnya. Tidak cuma di situ sebenarnya, tetapi domain sikap atau afektif yang terkait secara langsung dengan materi yang sedang kita formulasikan. Dalam arti sejauh mana misalnya kalau afektif yang level 1 kan sejauh mana peserta didik kita atau mahasiswa kita sudah bisa menerima, bisa menangkap materi yang kita sajikan atau yang didesain dalam pembelajaran. Sejauh mana kemudian bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang terkait dengan materi itu kan bisa dilihat sikapnya. Oh ini mahasiswa kok tampaknya antusias ya, antusias dalam mengerjakan kegiatan belajar. Kan ada kegiatan belajar yang berjenjang ya. Kalau peserta didik antusias dalam mengerjakan kegiatan belajar, otomatis menunjukkan sikap yang bisa melakukan ya, bukan cuma bisa menerima tapi bisa melakukan dan seterusnya. Itu ke situ sebenarnya yang diharapkan, tetapi memang lagi-lagi kita sejauh ini sampai belakangan ini kita masih menemukan umumnya kita membuat instrumen penilaian pada domain afektif itu seolah terbatas pada proses belajarnya gitu ya. Tidak dikaitkan secara serius, secara kritis dengan kontennya atau aspek kognitifnya. Padahal sebenarnya antara aspek kognitif, afektif, domain kognitif, aspek psikomotor itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh. Secara substansi itu utuh, terintegrasi dari satu kesatuan. Nah, kenapa kita memilah-milah itu hanya untuk memastikan bahwa kita sedang mengukur ketiga-tiganya gitu ya. Itu secara prinsip seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya coba lanjut pada format penelaahan soal bentuk pilihan ganda. Ini sama secara aspeknya kurang lebih sama, hanya ini ada aspek isinya, kontennya atau materinya, ya kurang lebih penjelasannya sama dengan yang tadi soal uraian. Lalu secara konstruksi kurang lebih juga sama seperti yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian secara bahasa kurang lebih sama, tetapi tentu saja untuk soal-soal pilihan ganda kan ada hal yang lebih yang tidak ada pada soal uraian. Misalnya yang tadi kunci jawabannya yang mana, pengecohnya yang mana. Pengecoh itu harus seperti apa, itu nanti ada kriteria pengecoh yang baik gitu ya, yang memenuhi prinsip homogenitas misalnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu misalnya begitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau soal kontennya, bahasanya saya kira dua hal itu sama ya, antara soal uraian ataupun soal pilihan ganda pada prinsipnya sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira untuk penjelasan awal terkait analisis penilaian ya, saya kira itu kita batasi pada analisis yang sifatnya kualitatif ya, yaitu pada konten, pada materinya gitu ya, kemudian pada konstruksinya, kemudian pada bahasanya ya.
Saya memang membatasi untuk tidak sampai pada analisis kuantitatif. Kenapa? Karena memang analisis kuantitatif itu asumsinya ya, soal yang kita analisis itu sudah kita uji cobakan, gitu ya. Artinya soalnya udah fake, sudah jadi, instrumennya udah fake, sudah jadi, sudah kita analisis secara, kita validasi secara konten dan juga secara konstruksi, lalu kita tinggal memvalidasi secara empirik, gitu ya. Seperti itu asumsinya. Nah, untuk kondisi kita kali ini mungkin beberapa di antara kita sudah sampai di situ, gitu ya. Tetapi kemungkinan juga sebagian besar yang lainnya, termasuk di kelas lain tadi saya sudah konfirmasi pada teman-teman mentor lainnya, itu belum sampai sejauh, jangankan kok validitas empirik diuji cobakan lalu ketemu jawaban dari peserta tesnya, jangankan kok ke sana, malahan beberapa belum tuntas soalnya, instrumennya belum tuntas. Jadi itu sesuatu hal yang kita sadari bersama, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan pada malam ini. Insya Allah amanah yang diberikan pada saya adalah yaitu menemani, lalu nanti mereview hasil kinerja Bapak Ibu semua, sampai pada kemudian memunculkan skor yang nanti akan saya laporkan, gitu ya, skor penilaian dari dan untuk Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah lah, kelas ini kelas yang saya lihat kelas istimewa ya, semua punya latar belakang yang luar biasa, punya experience yang luar biasa, bahkan kesibukannya kemarin malam aja Pak Ahmadi masih sambil ceramah nih, bayangkan ya. itu kan menunjukkan kehadirannya ada bermanfaat pada masyarakat. Jadi ya insya Allah ini kita lakukan secara simultan dan kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, oleh karena itu mungkin yang saya sampaikan bisa dimengerti bukan oleh Bapak Ibu ya, saya juga udah diskusi sama panitia bahwa kita harus realistis saja, tidak menuntut yang terlalu rumit untuk dituntut, gitu ya. Saya udah diskusi dengan beberapa tim di kepanitiaan bahwa saya akan membatasi hanya pada analisis kualitatifnya, dalam arti isinya atau kontennya dan juga konstruksinya ditambah dengan bahasanya, gitu ya. Demikian Bapak Ibu, malam ini saya kira cukup singkat saja, jadi nggak perlu panjang lebar. Semoga bisa dipahami, tetapi barangkali ada yang belum clear, masih ada ingin diperjelas ya, saya kira senang sekali saya akan menampung pernyataan dari Bapak Ibu. Bu Faizah, monggo Bu Faizah.